warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Juri yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi. Semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, nama saya Zahra. Saya siswa dari kelas 5. Saya perwakilan dari SD Muhammadiyah Brebes, Jawa Tengah. Hari ini saya mau bercerita tentang tokoh yang hebat yang menginspirasikan. Beliau adalah Kiai Haji Satori, seorang ulama dan pejuang yang penuh semangat dalam menyebarkan ilmu serta kebaikan. Seorang pahlawan yang mungkin banyak dari kalian belum dikenal. Beliau bukan seorang jenderal perang, bukan pula seorang presiden, tapi perjuangannya sungguh luar biasa. Beliau adalah Kiai Haji Satori dari Brebes, Jawa Tengah. Bayangkan, di Brebes di masa lalu tidak ada sepeda motor, mobil, hanya ada kicauan burung yang bersuara dan suara pasar rakyat. Tapi di balik ketenangan itu ada kekhawatiran karena negeri kita sedang dijajah saat itu. Banyak rakyat yang hidup dalam ketakutan. Tapi di tengah itu berdirilah seorang ulama pemberani, Kiai Haji Satori. Kiai Haji Satori lahir di desa Limbangan, Kecamatan Losan. Sejak kecil, beliau dikenal karena cerdas, sopan, rajin mengaji. Ia tumbuh besar di lingkungan pesantren. Ia tidak hanya mempelajari agama, tapi memahami kondisi rakyat yang menderita karena penjajahan Jepang dan Belanda. Saat penjajahan datang, Kiai Haji Satori tidak tinggal diam. Dengan tekad dan iman yang kuat, Kiai Haji Satori mengajak para santri dan masyarakat untuk bersatu melawan ketidakadilan. Tapi perjuangannya Kiai Haji Satori tidak selalu dengan senjata. Beliau memilih jalan dakwah dan pendidikan. Karena beliau percaya dengan ilmu dan iman kita bisa melawan kegelapan. Ia mendirikan pesantren tidak hanya mempelajarkan agama, tapi menanamkan rasa cinta tanah air. Ia didik para santri untuk berani berbicara, berani membela kebenaran, dan siap berjuang demi kemerdekaan. Suatu hari, tentara Jepang datang ke desa Kiai Haji Satori. Mereka curiga banyak anak muda berkumpul di pesantren. Mereka pikir sedang merencanakan pemberontakan. Tapi Kiai Haji Satori tidak betah. Dengan tenang beliau berkata, "Kami hanya belajar dan berdoa. Tapi jika keadilan dirampas, maka kita akan bangkit." Wah teman-teman, bayangkan betapa beraninya beliau. Dengan sorban dan kitab di tangannya, ia menghadapi tentara bersenjata. Kiai Haji Satori menjadi cahaya bagi rakyat Brebes. Ia mengajarkan pentingnya bergotong royong, kejujuran, dan keberanian. Bahkan setelah Indonesia merdeka, Kiai Haji Satori tetap berjuang. Ia membantu membangun masjid, sekolah, dan fasilitas umum rakyat. Kiai Haji Satori wafat dalam ketenangan. Tapi semangatnya hidup dalam hati rakyat Brebes. Kini namanya diabadikan sebagai menjadi nama jalan dan menjadi inspirasi generasi muda.
Teman-teman, dari kisah Kiai Haji Satori, kita belajar bahwa menjadi pahlawan tidak harus angkat senjata. Dengan ilmu, iman, dan keberanian, kita bisa menjadi pahlawan dimanapun kita berada. Karena menjadi pahlawan tidak soal dikenang sejarah, tapi membuat cahaya di tengah dunia yang gelap. Kisah pesan moral hikmah dari kisah Kiai Haji Satori. Yang pertama, rajin menuntut ilmu. Yang kedua, sabar dan ikhlas dalam perjuangan. Yang ketiga, mengajarkan kebaikan kepada sesama. Yang keempat, menjadi pemimpin yang bijak. Yang kelima, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cerita tentang Kiai Haji Satori, seorang ulama yang sabar, ikhlas, dan tidak lelah dalam menyebarkan ilmu serta kebaikan. Dari beliau kita belajar bahwa menjadi pahlawan, bahwa ilmu itu sangat penting dan menyebarkan kebaikan adalah tugas kita yang mulia. Kiai Haji Satori selalu mengajarkan kita untuk rendah hati, rajin belajar, dan tidak pernah menyerah dalam cita-cita. Kesimpulannya, kita sebagai generasi muda, kita harus meneladani kesemangatan beliau. Rajin belajar, dan semangat berbuat baik kepada sesama, dan selalu dekat dengan Allah. Semoga kisah dari Kiai Haji Satori kita bisa menjadi anak yang hebat dan bermanfaat. Kita harus semangatkan Kiai Haji Satori, karena Indonesia butuh banyak cahaya seperti kalian. Jadi, siapa bilang pahlawan hanya di buku sejarah? Mungkin pahlawan selanjutnya adalah kamu. Terima kasih sudah menyimak cerita yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.